Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anur Faiza dari kelas 1A Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang akan memaparkan penjelasan dari buku yang telah saya baca karya Bapak Bambang Subahri MSI yang berjudul Filsafat Ilmu Sebatas Alat dalam Menemukan Kebenaran. Sebelum kita membahas mengenai apa itu filsafat, dari judulnya saja, yakni filsafat sebatas alat dalam menemukan kebenaran, itu sudah bisa disimpulkan bahwa filsafat merupakan sebuah alat dalam menemukan kebenaran, yakni melalui cara berpikir atau dengan cara berpikir, atau singkatnya, filsafat sebagai alat untuk berpikir. Di sini saya akan memberikan dua gambaran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku ini. Gambaran yang pertama, filsafat itu seperti halnya ilmu nahwu dan sorof. Kedua ilmu ini pada prakteknya bukanlah ilmu inti yang diterapkan di masyarakat. Namun, tanpa dua ilmu ini, maka seseorang tidak akan bisa memaknai atau memahami kitab-kitab gundul atau kitab-kitab tanpa harokat, bahkan tidak akan bisa menafsirkan Al-Quran. Padahal seperti yang kita tahu, ilmu-ilmu itu bersumber dari Al-Quran. Dan juga dalam Al-Quran itu terdapat kandungan yang sangat dibutuhkan ketika terjun di masyarakat. Perumpamaan yang kedua, yakni sebagaimana petani yang membutuhkan celurit untuk mencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah. Tapi yang disamakan atau diperumpamakan dengan filsafat di sini yaitu celurit dan cangkulnya. Keduanya ini merupakan sebuah alat saja, hanyalah sebuah alat. Bukan tujuan petani. Bukan tujuan petani untuk dijadikan makanan anak dan istrinya, namun sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi seperti inilah posisi filsafat bagi kehidupan intelektual kampus dan esensi mahasiswa yang sesungguhnya. Selanjutnya, mengenai definisi filsafat sendiri, secara etimologi, filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Philia yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Orang Yunani sendiri itu menyebutnya cinta dan kebijaksanaan. Sedangkan untuk arti secara terminologi banyak sekali perbedaan pendapat para ahli. Seperti menurut Pythagoras yang mengartikan sebagaimana etimologi, yakni cinta dan kebijaksanaan atau the love of wisdom. Menurut Socrates, filsafat adalah sesuatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia, atau principle of the just and happy life. Dan masih banyak lagi pendapat para ahli yang lain. Mengenai sejarah perkembangan filsafat, filsafat barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 era. Yang pertama, era filsafat klasik, yang kedua, era filsafat abad pertengahan, dan yang ketiga, era filsafat modern. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 3 era ini, mungkin bisa langsung baca buku yang saya review ini. Nah, untuk praktek filsafat sebagai alat menemukan kebenaran, paling tidak seseorang harus bisa kritis terhadap lingkungan sekitar dan memahaminya. Sebab kadang kita hanya sekedar tahu tanpa memahami. Sedangkan kita diciptakan untuk berpikir agar bisa memahami, tidak hanya sekedar tahu saja. Dan untuk menjadi manusia sejati, kita perlu mengetahui bahwa di dunia ini ada 3 objek filsafat yang harus kita pahami klasifikasinya. Pertama, kajian objek yang berhubungan dengan manusia. Yang kedua, kajian objek yang berhubungan tentang alam. Dan yang ketiga, kajian yang berhubungan dengan keimanan. Objek pertama yaitu manusia. Kenapa manusia menjadi objek pertama filsafat? Yakni alasannya karena manusia
merupakan satu-satunya makhluk yang bisa berpikir. Yang kedua, objek yang kedua yaitu alam atau kosmologi. Mengapa alam yang dijadikan objek kedua? Sebab alam merupakan sesuatu yang dapat dilihat dengan panca indera. Dan alam yang dimaksud di sini dapat diartikan semesta dan isinya. Dan juga filsafat itu bisa juga berhubungan dengan benda-benda mati. Dan yang ketiga, objek yang ketiga yaitu Tuhan atau disebut teologi. Objek filsafat ketiga ini seringkali menjadi persoalan yang akan mengantarkan seseorang pada kesesatan, sebab akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap terlalu liberal untuk orang yang masih baru-baru mempelajari agama. Dan selanjutnya, jika kita ingin mencari kebenaran dalam objek tersebut, maka kita harus mengujinya, baik secara logika, etika, dan estetika. Diuji secara logika agar kita tahu salah dan benarnya. Diuji secara estetika agar kita tahu penilaian jelek indahnya. Dan diuji secara etika agar kita mengetahui baik dan buruknya. Baik, cukup sekian review buku yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.